Shalom, selamat pagi bagi kita semua umat-umat kepunyaan Allah. Kembali kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kehidupan hari karunia Tuhan. Mengawali aktivitas kita, marilah kita bersaat teduh melalui renungan harian Toraya edisi hari ini Sabtu 9 Desember 2023. Namun sebelum itu, marilah kita tunduk kepala meminta pertolongan Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur karena Engkau menyertai dan menjaga kami sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan saat ini ya Bapa, Engkau kembali membangunkan kami dengan tubuh penuh sukacita dan keberkatan untuk memulai aktivitas kami di hari yang masih Engkau karuniakan bagi kami. Namun sebelum kami memulai segala aktivitas kami di hari ini, kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberkati kami dan menaikkan kami, sehingga melalui firman-Mu kami boleh mengawali hari kami dengan tetap bersandar hanya kepadamu. Ampunkanlah kiranya salah dan dosa kami, dan terimalah doa yang kami bawa melalui nama anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Pembacaan kita terambil dari kitab Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 sampai 33. Markus 11 ayat ke-27 sampai 33. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya." Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi masakan kita katakan dari manusia?" Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Amin, firman Tuhan. Tema renungan kita pada hari ini adalah kebenaran yang tidak dapat dimanipulasi. Kebenaran yang tidak dapat dimanipulasi. Dalam bahasa Toraja di Gua katonganan tutai na bisa dibulang leko. Pertarungan di pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 semakin gencar diperbincangkan, baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan para aktor politik baik. Secara umum, model perpolitikan yang terjadi sekarang ini syarat dan kepentingan karena itu sangat rawan memicu terjadinya konflik. Pada zaman kolonial Belanda, terdapat sebuah ungkapan divide et impera atau politik adu domba, yang mana bangsa penjajah membuat strategi politik dengan cara memecah belah masyarakat. Para pemuka agama Yahudi, imam-imam kepala, dan para ahli Taurat memicu perdebatan dengan Yesus di ruang terbuka. Tempat itu dipandang sebagai tempat yang strategis untuk menjebak Yesus bersama pengikutnya. Dalam perdebatan itu, mereka mengemukakan pertanyaan yang dianggap dapat memojokkan Yesus. Mereka mempertanyakan kuasa Yesus. "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Mereka berusaha mengenakan pasal penyerobotan Bait Allah dan penghujatan kepada Allah. Yesus tidak memberi jawaban, tetapi justru kembali bertanya, "Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya." Yesus menegaskan bahwa kebenaran Allah bukan berdasarkan kesepakatan manusia, tetapi adalah otoritas Allah. Kebenaran Allah tidak dapat dimanipulasi untuk kepentingan seseorang atau kelompok, tetapi semata-mata untuk menyatakan kebenaran Allah bagi manusia. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu. Kami bersyukur ya Bapa atas kesempatan yang indah ini.
Engkau masih memberikan kami waktu, kekuatan, serta kesehatan, bahkan kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah kiranya melalui firman-Mu ini kami dapat menjadi suluh pedoman bagi kami dalam memulai hari ini dan menjalankan segala aktivitas kami yang masih Engkau karuniakan bagi kami. Ajar kami ya Bapa untuk terus dapat kuat akan iman percaya kami kepadamu dan terus perlengkapi kami dengan kuat kuasa-Mu sehingga kami boleh terus dimampukan untuk mengandalkan Engkau dalam segala keterbatasan kami menjalani hari-hari karunia-Mu. Ampunkan kiranya kesalahan dosa kami dan terimalah doa dan permohonan kami yang kami bawa melalui nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Demikianlah renungan harian Toraya edisi hari ini. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kita sepanjang kehidupan ini. Selalu libatkan Tuhan dan tetap andalkan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.